Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 9 kurikulum merdeka. Di materi yang pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memahami kaidah ajaran agama yang dianut. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Baik, kita akan mulai dengan melihat latar belakangnya. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 dikatakan, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga sebagai remaja yang merupakan warga negara dan makhluk Tuhan sudah seharusnya memeluk agama agar mendapat tuntunan dalam mengarungi dunia dan kehidupan yang fana ini. Sebagaimana tujuan hidup di dunia adalah tercapainya kebahagiaan hidup kelak di yaumul akhir atau hari kiamat, keyakinan terhadap agama yang kita anut merupakan akidah yang senantiasa menuntun hati sehingga mengarahkan langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap suatu agama merupakan hubungan vertikal manusia dengan Robnya, yaitu Tuhan penguasa alam semesta. Percaya kepada Tuhan berarti meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Berkeyakinan akan kebesaran Tuhan dapat kita lakukan dengan kita berusaha untuk menemukan tanda-tanda adanya Tuhan melalui pemikiran, pengamatan dari berbagai gejala alam sehingga dapat menambah keimanan kepada Tuhan seruan sekalian alam. Berkeyakinan akan adanya Tuhan akan dapat mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang buruk dan merugikan. Berkeyakinan akan adanya Tuhan akan dapat mendorong manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial harus dapat bergaul dengan sesama manusia dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Hidup berdampingan secara baik dengan orang yang berbeda ras, suku maupun agamanya. Misalnya dengan saling tolong-menolong, tenggang rasa dan menghormati antar umat beragama karena setiap pemeluk agama mempunyai cara yang berbeda untuk menjalankan ibadahnya. Tapi tetap jangan lupa bahwa setiap pemeluk agama wajib untuk menyebarkan agamanya yang dianut dengan tetap mengendalikan diri demi terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam persatuan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan dengan kaidah agama. Kaidah agama adalah kepercayaan manusia akan tingkah lakunya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat yang bersumber dari Tuhan. Manakala perbuatan yang dilakukan tersebut menyimpang dari sebuah ajaran-ajaran agama, maka manusia tersebut akan menanggung dosanya di akhirat kelak. Ahmad Ali membedakan atas dua kaidah tersebut, yakni kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kaidah agama yang umum mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada agama Islam, di mana sanksinya ada sanksi di dunia dan di akhirat kelak. Namun, kedua sanksi tersebut, baik yang secara khusus maupun yang secara umum, kedua-duanya termasuk kaidah sosial. Karena meskipun ada yang mencakup sanksi di akhirat kelak, tetapi sebab dari perbuatannya dilakukan di dunia. Contohnya, larangan membunuh dengan sanksi mendapatkan siksa di neraka, sehingga mengakibatkan masyarakat yang beragama tidak membunuh di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkah laku di akhirat kelak keseluruhannya bergantung pada perbuatan yang ada di dunia bagi yang meyakini sebuah agama. Namun contoh di atas bagi saya yang muslim merupakan perumpamaan siksa neraka sebagai ancaman, bukan semata-mata lebih takut akan ancaman neraka. Namun meski kita takut akan yang menciptakan neraka bagi manusia yang ingkar kepadanya, jadi mari kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut akan neraka.
Selanjutnya kita akan beralih pada fungsi akidah bagi kehidupan. Yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Manusia yang di dalam dirinya tertanam akidah atau keyakinan yang kuat akan selalu merasa optimis dan merasa akan berhasil dalam segala usahanya. Keyakinan ini didorong oleh keyakinan yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat padanya, bahkan selalu menyertainya dalam usaha dan aktivitas-aktivitasnya. Sementara bagi orang yang tidak memiliki akidah yang benar dan kuat, tidak akan memiliki keyakinan yang kuat. Jiwanya akan menjadi gersang dan hampa dan selalu diliputi keraguan dalam bertindak. Sehingga jika tertimpa sedikit cobaan dan rintangan, ia menjadi gelisah, keluh kesah yang seringkali berakhir dengan putus asa, karena ia tidak memiliki pegangan batin yang kuat di luar kemampuannya. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Disiplin dimaksud seperti disebut oleh beberapa ulama adalah kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku, termasuk hukum alam yaitu sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesadaran dan tanggung jawab. Akidah yang mantap akan mampu menempatkan diri seseorang sebagai makhluk berdisiplin tinggi dalam kehidupannya. Disiplin adalah kata kunci untuk keberhasilan. Karena itu, bila seseorang muslim ingin berhasil, ia harus berdisiplin. Tanpa disiplin, tidak mungkin seseorang dapat meraih kesuksesannya. Dalam konteks peningkatan kualitas hidup, disiplin sangat dituntut, terutama dalam hal disiplin dalam waktu, yaitu berarti tertib dan teratur dalam memanfaatkan penanganan kerja maupun dalam melakukan ibadah. Kemudian, yang kedua, disiplin dalam bekerja. Artinya, seseorang muslim yang berakidah menyadari bahwa ia harus bekerja sebagai pelaksana tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kerjanya berhasil baik, diperlukan sikap disiplin. Sebab penanganan kerja dan dengan kedisiplinan akan menghasilkan sesuatu secara maksimal dan membahagiakan. Kemudian yang ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja atau pencapaian prestasi belajar. Seseorang yang memiliki keyakinan yang mantap akan selalu berupaya keras untuk keberhasilan kerjanya atau pencapaian prestasi belajarnya. Hal ini sebagai bagian dari pemenuhan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, melalui akidahnya akan tersimpul etos kerja atau semangat berprestasi yang baik dan tercermin dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa kepeloporan dalam menegakkan kebenaran, yaitu kepeloporan yang dimaksud adalah mampu mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi orang lain agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, ia memiliki kemampuan untuk mengambil posisi dan sekaligus memainkan peran atau role, sehingga kehadirannya selalu dirasakan memberikan spirit bagi munculnya semangat peningkatan kualitas hidup setiap orang di sekitarnya. Kehadirannya bagaikan angin sejuk di pagi hari dan mampu memberikan kesejukan bagi setiap orang, teman yang berada di dekatnya. Dan yang kedua, memiliki perhitungan atau kalkulatif. Setiap langkah dalam hidupnya selalu diperhitungkan dari segala aspek, termasuk untung dan risikonya. Apabila aktivitasnya tidak menguntungkan dan tidak mendatangkan pahala, maka ia akan berpikir sebelum bertindak. Bahkan akhirnya tidak akan dikerjakan. Tapi bila aktivitas itu membawa kebaikan dunia dan akhirat, akan dikejar dan dikerjakan sampai maksimal. Dan yang ketiga, memiliki rasa tidak puas untuk selalu berbuat kebajikan. Tipe seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan tampak dari semangatnya yang tak kenal lelah melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai dan menegakkan kebaikan. Sekali dia berniat, ia akan menepati cita-citanya secara serius dan cermat, serta tidak mudah menyerah bila berhadapan dengan cobaan dan rintangan. Dengan semangat semacam ini, seseorang akan selalu berusaha mengambil posisi dan memainkan peran positif, dinamis, dan kreatif dalam mencapai prestasinya dan dapat dijadikan panutan orang yang di sekitarnya.
Demikian tadi materi tentang bagaimana cara memahami kaidah ajaran agama yang dianut. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.